Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rika Anisha dari kelompok 4 PTTI dengan nomor absen 23. Di sini seperti biasa, saya akan mengerjakan tugas dimana kali ini dengan materi HTML. Nah, di sini tugasnya ada 4. Yang pertama itu membuat website berisi teks besar, lalu berisi jadwal kuliah dengan bentuk tabel. Yang ketiga membuat halaman login. Yang keempat membuat formulir biodata dengan urutan dari login lalu formulir biodata nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi saya akan mengerjakan video ini sesuai dengan urutan yang ada pada instruksi soal. Mengapa demikian? Karena ini tuh semuanya saling berkaitan, dimana dari halaman login setelah kita submit nih, kita bakal lanjut ke website formulir biodata secara otomatis. Bagaimana kode-kodenya? Langsung aja kita ke aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini aku udah punya nama folder yang namanya itu tugas HTML. Di sini langsung kita masukin beragam file-filenya. Yang pertama itu ada tentu aja halaman login, lalu jangan lupa buat .html biar ini tuh bisa biar ini tuh menjadi website. Lalu setelah halaman login ada yang namanya formulir biodata. Ada kesan head dan kesan .html. Maaf, aku lupa yang di formulir biodata, tapi kita buat dulu yang jadwal kuliah. Eksperimen .html. Nah, langsung aja yang pertama kita ke halaman login. Kita buat strukturnya terlebih dahulu. Halaman. Langsung kita ke HTML dulu. HTML itu ya struktur dasar ya, biar kita bisa mulai si website. Setelah HTML kita ada yang namanya head, yaitu kepalanya. Di dalam head ini ada yang namanya title. Title itu berguna sebagai judul dari website kita. Tentu aja di sini yang namanya halaman login. Enter, ya udah benar. Lalu kita lanjut, kita tutup si headnya karena kita udah memberi judul pada si website. Lanjut kita langsung aja ke body. Nah, di body ini aku mau punya background. Langsung aja kita masukin fungsi style. Di sini pakai yang namanya background. Nah, kita masukin untuk memasukkan background dari foto gitu. Kita harus masukin dulu. Kita ke ini, lalu kita ke download karena yang aku ada di download. Lalu ke BG1 ini, lalu open. Nah, ini adalah background yang akan aku gunakan di halaman login. Setelah itu kita lanjut balik lagi ke belum masuk ya. Nih, teman-teman nih. Kita lanjut ke halaman login tadi. Nah, di sini kita masukin namanya
Nah ini udah ada nih. Kalau udah kedeteksi sama si HTML nya itu berarti udah good gitu. Kita bisa Ctrl S buat lihat hasilnya dulu nih gimana nih. Salah, kita ke file, kita taruh lagi nih. Nah udah ada nih, tapi ini ke double. Kayak mana sih kak biar nggak double? Asik, kita itu caranya mudah banget ya adik-adik. Kita tinggal pakai no repeat biar nggak ngulang. Nah coba kita Ctrl S. Apakah dia akan kita ulang dulu. Oh iya, jangan lupa buat backgroundnya itu salah background backgroundnya itu ukuran cover. Nah lalu kita tutup komanya, lalu Ctrl S buat lihat hasilnya. Wow, jadi aku tadi ada kesalahannya. Di sini tadi aku tuh pakai sama dengan, malah harusnya itu 2, jadi dia nggak bisa ngedeteksi gitu. Lanjut, ini teksnya itu aku mau black. Lalu untuk kalau misalnya link gitu, aku mau warnanya itu biru aja. Kalau buat link aku mau warna biru dulu. Oh selanjutnya itu full sini aku mau warna kuning. Kita tutup, enter aja. Ini aku ini kan kayak kepotong ya, jadi aku mau hapus si center tadi. Lalu kita bisa Ctrl S, lalu kita kesini. Nah ini dia agak bawahan dikit karena nggak yang di tengah-tengah banget. Lanjut, astaga, biar lanjutnya di tengah gitu. Yang pertama ini aku mau buat tabel luar dengan ukuran sejajar atas antara horizontal dan vertikalnya itu dengan 100%. Oke, lalu buat juga ya 100 biar sama.
ini ya 100 kontrol kok kontrolnya ya sip. Lalu untuk posisinya kita pakai albin di tengah center, lalu langsung ke Valgir itu sedang tidak loh, lalu kita tutup. Oke. Lalu setelah itu kita seperti biasa ya, dalam tabel itu selalu ada TR dan TD, biasanya juga ada TH tapi di sini aku nggak pakai. Lalu kita TD kok di sini guys TD. Nah masih TD ini ada di tengah juga, jadi kita bisa gunain center. Tidak lalu akhiri lalu kita ke tabel lagi, kita buat tabel ini, buat tabel bagian dalamnya. Lalu kita langsung tabel. Nah di sini aku mau background si tabel bagian dalam ini aku mau warna putih, jadi kita pakai tabel dengan desain warna putih gitu, like dengan besarnya itu 150%. Pakai sel spacing dengan 0, lalu sel tadinya itu juga ini 10, lalu aku nggak mau pakai border, jadi kita nolin 0. Lalu untuk style si background si tabel ini kita pakai fungsi opacity, biar ini tuh jadi kotak untuk halaman si login gitu. Opacity lalu 0,8. Oke, ini dia. Lalu seperti biasa ya, kita sambung dengan TR, lalu DD. Nah DD nya aku mau di tengah, nah akhirnya langsung gitu keceplosan gas. Nah setelah tidak alihkan ini kita masuk ke fungsi untuk H1 biar fontnya itu agak besar gitu, dengan warna fontnya masukin fontnya itu warna hitam, aku mau yang
biasa-biasa aja. Ya, kita lalu ini judulnya yaitu Harmony. Ini kayak judul dalam judul, bukan, pokoknya ini judulnya. Kalian bisa lihat dulu, ini kita Ctrl S buat hasilnya. Kok di situ ya? Bentar, kita perbaiki. Tabel dulu. Sampel ini salah. Fix my origin. Oke, bentar. Table beauty color. Coba kita balik lagi ke sini. Kok ada ini ya? Ini kita lanjut dulu. Ini aku bakal lanjutin dulu. Dari kita mengakhiri satu ini, kita masuk ke posisi form, lalu kita masukin action biar kita bisa pindah ke halaman selanjutnya gitu. Ini kita ke masukin formulir biodata, lalu kita bakal pindah ke situ tuh dengan metode kalau kita nge-post gitu Kak, atau kita submit atau kita yes kan gitu. Tutup, masuk ke fungsi label dengan judul email. Maaf guys, setelah aku cek ini nggak pakai terus. Coba kita kontrol. Nah, ini maksud aku. Kok kesini? Sini. Lanjut. Ini setelah label ini emailnya kita tutup dulu kan, lalu enter, lalu kita masukin input. Kalau tipe dari si email ini tuh ya email, kita sama dengan email, lalu name-nya sama dengan email, size-nya sama dengan 30. Nah, ini aku juga pakai place folder. Ini kayak petunjuk sebelum dia waktu si pengguna tuh input gitu. Ini masukkan. Ini bakal hilang kalau misalnya pengguna mulai masukin datanya. Jadi ini tuh cuma sebagai panduan awal aja gitu. Jadi kita gunakan BRBR sebagai spasi, bukan spasi, lebih tepatnya kayak biar ada space gitu antar baris. Ini 2 kali. Nah, jadi kita mengelang 2 baris.
Lalu kita masuk lagi ke label, lalu kita masukkan password, ketik ini. Mungkin kita bisa kita Ctrl C aja, lalu kita Ctrl V. Nah di sini kita untuk fiturnya itu ya password, biar pas kita nginput si password kita tuh dia tuh bakalan kayak nggak kelihatan, cuma kita yang tahu, jadi orang-orang nggak tahu itu kita tuh apa passwordnya, jadi nggak kelihatan secara umum. Saya ini juga 30, di sini aku ganti masukkan password. Selanjutnya masuk ke tabel lagi. Lalu kita masukin left, posisinya di kiri ya. Nah di dalam sini ada lagi nih bagian-bagiannya, yaitu kita nge-input type-nya itu dengan tipe checkbox, add dengan nama name dengan tutup, enter. Soalnya ini aku mau lebih kecil dari yang sebelum-sebelumnya yang aku gajah, dengan warnanya hitam, lalu dengan judul remember. Ini kayak ingat aku nggak, kayak kita tuh lupa dari si passwordnya itu apa, jadi aku adain varian ini. Lanjut kita akhiri si pd nya, lalu kita masukin lagi pd. pd sekarang aku mau buat di kanan. Nah, lalu kita masukin fungsi area dengan tanda ini, lalu dengan warna hitam lagi, lalu kita tutup ini. Ini kita langsung aja nggak pakai itu tadi, lalu kita adain varian sebagai password,
TB, TR, iPhone, ini kita masukin lalu kita mau buat ini, selanjutnya kita input lagi. Aku mau adain di sini tuh varian kayak kalau misalnya kalau kamu punya akun langsung lanjut, kalau nggak punya kamu buat akun dulu gitu. Langsung aja ikutin. BR lalu masuk ke fungsi href lagi, kode. Nah, kalau nggak ada akun, kita tawarin dan have an akun. Kita mulai BR lalu akhiri dengan TB benar, TB TR kita tutup label. Ini banyak banget yang bagus. Coba kita Ctrl S dulu, apakah udah yes atau no. Nah, jadi gini hasilnya, udah benar. Nah, jadi ya kalau misalnya udah membuat si struktur kode ini, jangan lupa buat menutupnya sesuai dengan apa yang kalian masukin seperti di awal tadi. Jadi kalau misalnya kita memanggil kode table, kita juga harus mengakhiri kode table tersebut. Oke. Nah, misal kita ini tadi, misal ya aku masukin email aku terus nih, oke aku sejenis. Nah, kita bakal pindah ke website yang namanya formulir biodata. Oke, bagus banget. Nah, jadi mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan HTML nomor 3 dari saya mengenai halaman login yang berpindah ke formulir biodata. Selanjutnya saya akan membuat video mengenai formulir biodata. See you. Terima kasih.